Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tutorial hari ini kita akan mempelajari masih tentang real surface, tetapi kita masuk pada bagian section. Seperti di video sebelumnya saya pernah bilang mau menjelaskan 3 fitur ini sekaligus. Ini nanti kita sesuaikan. Saya menjelaskan ini pelan-pelan, nanti secara otomatis juga termasuk menjelaskan bagian ini. Jadi teman-teman saya harap perhatiin benar, fokus untuk tools yang dinamain real surface ini, karena satu tools ini terlalu banyak banget fungsinya. Antara ini hubungannya dengan ini dan ini hubungannya juga dengan ini, juga belum dengan ini. Jadi silakan disimak video rel surface yang bagian pertama mulai dari satu rel. Kalau misalnya barangkali lupa atau masih bingung. Oke, langsung kita mulai aja. Kita buat garisnya dulu. Kita buat lingkaran dengan ukuran diameter 16. Kita kasih titiknya itu 16. Ini biar aja seperti ini. Ini pun udah saya pernah kasih tahu ya di awal-awal sekali itu. Coba teman-teman lihat di tools circle. Oke. Terus kemudian ini kita buat cincin ya, biar lebih gampang lihat hasilnya. Kemudian kita bikin cincin ini bagian keduanya, katakanlah 20. Nah, ini cincin bagian yang buat lingkaran di jari, ini buat yang bagian luarnya. Kadang-kadang untuk cincin itu nggak semuanya bagian sininya ukurannya sama persis ya. Ada kalanya dia seperti ini. Kita pilih, terus kemudian kita move. Ada kalanya cincin memang seperti ini. Umumnya seperti ini, bagian yang di bawah di telapak tangan kita tuh lebih tipis ketimbang bagian yang di atas jari kita. Ini agak terlalu besar ya, coba kita kecilin dulu. Kita move. Atau misalnya bagian bawah ini teman-teman ingin ada ukuran tertentu, kita kasih aja misalnya ukurannya 1,2 mili, 1,2 mili. Ini kita kasih titik yang sedikit aja karena kan hanya lingkaran untuk panduan. Kita hilangin CV-nya, kita taruh di sini. Oh, ternyata masih kurang ke bawah. Ini kita move lagi ke bawah. Pakai ini move. Nah, udah nih garisnya. Bisa kita hapus, tapi kalau dirasa memang perlu untuk di kemudian hari, kita bisa hide. Nah, ini belum masuk pelajaran seperti ya
seharusnya belum masuk pelajaran sampai sini, karena kita selesai ini dulu sampai sini, baru nanti kita sambung dengan tools-tools yang ada di sini nih. Tapi untuk memberi contoh, kadang memang saya harus masuk ke bagian ini. Walaupun terkesan lengkap, ya teman-teman ingat aja. Tapi nanti untuk tools yang ada di sini atau di sini tetap akan saya buat tutorialnya gitu, nggak bakalan dilewatin. Oke, kalau udah atasnya mau 1,7 misalnya, kita klik kanan dulu, atasnya 1,7 misalnya. Kita hilangin CV-nya, hide CV, move, geser ke atas. Nah, itu kan masih kebesaran ya. Bagian luarnya bisa kita size pakai klik kanan. Nah, kita move lagi bawahnya. Tadi pakai ini ya, itu ya, spasi. Nah, tampak depannya dibenerin nih. Kalau udah nggak ada kelihatan garis-garis ini, tampak depannya harus dibenerin. Nah, sedikit lagi kita zoom, klik kanan, terus sampai kira-kira ketemu hasilnya. Bagian kanan juga gitu, ulangin seperti yang sama. Oke ya, ini kita hide dulu, edit, hide. Sekilas penjelasan tentang hide itu, bahwa sebenarnya ini disembunyiin itu ke balik layar. Jadi di Jelcat itu ada 2 layar. Katakanlah ini layar pertama. Terus nah, ini bagian depan. Yang ini bagian belakang nih. Atau gini deh, sekilas aja ya. Kita copy, terus kemudian kita kasih love surface. Nah, kita tekan ini. Nah, yang putih ini dia yang ungu, ini layar bagian depan. Nah, yang belakang ini warnanya hitam. Ini bagian ini tadi bagian depan, ini bagian belakang. Jadi kalau di hide itu bukan seolah-olah yang lingkaran ini tuh pindah ke belakang layar. Nah, sehingga di sini nggak tampil. Nah, di depan ini nggak tampil, dia ngumpet di belakang. Jadi saat kita hapus dulu, saat kita hide, edit, hide, dia pindah ke belakang layar. Konsepnya seperti itu. Terus untuk memunculkannya tinggal unhide. Jadi dari belakang layar dia dipindahin lagi ke bagian depan layar. Kita hide lagi. Nah, dia pindah lagi ke belakang layar. Kemudian di sini ada pilihan swap hide. Kan ini tiap menunya itu dibatasin sama garis tipis ini ya. Ini garis tipis. Jadi
delete dengan undelete, hide, kemudian unhide dan swap hide grupnya, hide CV dengan show CV, dan seterusnya. Hide itu tadi kita udah tahu bahwa itu nyembunyiin, unhide kita nampilin lagi. Tapi kalau swap hide itu kita berpindah dari layar depan ke layar belakang. Nah, ini layar belakang nih. Kita pindah lagi ke layar depan, edit, swap, hide. Nah, biar lebih teman-teman lebih mudahnya lagi, ini kita kasih angka 1. Terus kemudian edit, swap, hide. Ini kita kasih angka 2. Jadi 2 ini layar belakang, swap hide itu, nah ini 1 ini layar depan. Jadi kalau kita mau kerja di layar belakang itu kita tinggal swap hide. Nah kalau kita mau tampilin semua tinggal unhide. Oke ya, seperti itu konsepnya. Ini kita jadi melenceng nih. Hapus dulu. Terus kita lihat di sini. Garis lingkaran dalam dan lingkaran luar, ini kan jumlahnya ada 2 garis. Ini 2 garis ini disebut rel. Nah, relnya kita pakai 2 garis. Kadang kita pakai semi scale. Pilihannya di 2 garis itu ada 2 lagi. Ada scale, ada semi scale. Ini udah pernah saya kasih tahu fungsi dan bedanya itu apa. Silakan kembali lagi ke tutorial sebelumnya. Kali ini kita pakai yang semi scale, dan pilihan semi scale ini lebih sering digunakan ketimbang yang scale. Oke, kita pakai 2 rel semi scale, kemudian sectionnya kita pakai yang single. Kalau ini rel 1, rel 2 atau rel 1, rel 2, sectionnya mana? Sectionnya kita belum bikin, penampangnya kita belum bikin. Sekarang kita wajib bikin dulu sectionnya. Ini kita cancel dulu. Kita bikinlah penampangnya. Kita close. Bentuknya bisa macam-macam. Ini hanya contoh aja. Terus kemudian rel. Langsung aja kita tanpa merubah ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Klik OK. Kita udah pakai 2 rel semi scale, sectionnya single, lalu kita klik OK. Nah, kursor berubah menjadi putih, artinya dia mengandung perintah. Kalau kita tekan spasi, kursor kuning seperti yang di sini. Kursor menjadi kuning, artinya kursor itu dalam posisi netral tanpa ada perintah. Ini kita coba sorry ya, kita exit dulu deh. Itu ini apa namanya, peredam cahaya monitor biar nggak terlalu perih. Oke, lanjut. Kita menggunakan pilihan yang di sini apa adanya aja. Kita klik OK. Bagian dalam dulu, 1, 2, 3. Kemudian kita putar, kita lihat hasilnya. Nah, bentuknya ini seperti dengan yang ada di sini. Tapi untuk dinamakan sebuah cincin ini rasanya aneh bentuk kayak gini.
harus ada yang dirubah, walaupun juga memang ada, tapi rasanya bukan seperti ini bentuk yang kita mau. Coba kita rubah pilihannya. Ini kita Ctrl Z dulu, kita rubah pilihannya menjadi yang ini, coba yang bawahnya, klik. Oke, bagian dalam, bagian luar, klik. Kita lihat lagi, masih tetap sama bentuknya. Yang bulat itu menghadap ke kita. Kita coba lagi yang bawahnya, klik. Oke, dalam, luar, sectionnya kita lihat masih sama juga. Nah, artinya untuk kita memakai pilihan yang salah. Terus kemudian apa bedanya antara 1, 2, 3 kalau bentuknya hasilnya sama aja? Artinya nggak ada bedanya dong. Nah, kalau teman-teman ngelihat jeli, itu ada bedanya. Kita mulai dari yang atas. Oke, 1, 2, 3. Kita lihat tampak samping ya. Posisi yang flat itu persis ada di aksis ini. Itu sama dengan menggambarkan tools ini. Lihat, merah itu diartikan sebagai garis aksis, baik ini maupun ini merah. Kok titiknya ada 2? Titik ada 2 itu menggambarkan relnya. Apakah kemudian yang kalau kita pakai satu rel ini enggak, titik ini enggak ada? Maksudnya apakah titik ini hanya untuk 2 rel? Tidak untuk 3 atau 1 rel? Enggak juga. Sementara penjelasan saya belum sampai ke sana, jadi pahami aja dulu bahwa titik 2 merah ini adalah aksis garis ini. Ya, garis aksis ini. Kita pakai opsi yang ini, dia adanya di pas nempel di garis. Kita cancel. Kemudian kita menggunakan tipe yang kedua. Oke, ini aksis adanya di tengah. 1, 2, klik. Kita lihat tampak samping. Nah, dia berubah adanya di tengah. Jadi dari ketinggian ini komputer akan mencari tengah-tengahnya. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Gitu. Jadi komputer itu otomatis akan mencari tengahnya dengan otomatis. Nah, ini kita bagi 2 misalnya. Divide ini nanti pelajaran lanjutan. Kita bagi 2. Nah, berarti tengah-tengahnya menurut komputer adanya di sini nih. Maka dari itu yang kita lihat ya, saat kita menggunakan rel surface pilihan sectionnya itu pada tengah, ya hasilnya pun di tengah menurut perhitungan komputer. Terus kita rubah lagi di opsi yang ke ini. Oke, 1, 2, 3 tampak samping. Nah, lihat, tadinya
dia di sini awal-awal sekali, terus pilihan kedua di sini, sekarang pilihan ketiga di sini. Kita lihat pilihannya merah. Merah itu adanya ini merah. Dia mundur ke belakang. Kalau tadi adanya ini di sebelah sini, tengah itu di sini, sekarang ini adanya di bawah. Penjelasan saya barusan tentang ini itu sama aja penjelasan tentang yang di sini, gitu ya. Kalau ini yang vertikalnya, yang ini yang horizontalnya, ini bagian vertikalnya. Kita memang belum coba yang bagian ini. Kita pahami dulu. Kalau teman-teman udah paham yang bagian ini, yang sebelahnya itu tinggal ngikutin karena hanya urusan horizontal, urusan vertikal. Nah, ada juga kalau nanti teman-teman ketemu ya masalah di kemudian hari itu, teman-teman harus perhatikan bagian mana dulu yang diklik. Sepanjang saya menjelaskan ini 3 tadi, setiap saya oke, saya selalu mengklik bagian yang dalam dulu. 1, 2, 3. Kita pakai opsi yang tengah ya, biar enak. 1, 2, 3. Kita lihat tampak samping. Saya mengeksekusi garis itu di bagian yang dalam dulu. Sekarang ada perubahan nggak saat kita ngeklik itu yang luar dulu? 1, 2, 3. Kita lihat ada perbedaan nggak? Ternyata ada perbedaannya. Kalau yang tadi menghadap ke sana, yang barusan kita praktekin itu menghadap ke kanan. Tadi menghadap ke kiri. Bisa kelihatan nggak? Bisa dirasain nggak perbedaannya? Kalau nggak, masih belum bisa dirasa, kita kasih ini layar pertama, terus kemudian edit swap height, kita beri ini nomor kedua, kemudian kita swap height lagi. Yang ini semuanya berikut ini kita copy to height. Copy to height. Jadi kita copy sekaligus otomatis di paste, tapi adanya di layar nomor 2. Copy to height. 3 pick object are copy to hidden layer. 3 objek yang kita pilih sudah di copy. Ini nggak ada tulisan pastenya ya, tapi sebenarnya tuh udah di paste juga di hidden layer, adanya di layer kedua. Edit swap height. Nah, ini jadi kita sekarang punya 2 layar. Layar 1 dengan objeknya sendiri, layar 2 dengan objeknya sendiri. Kita gunakan 2 layar ini untuk melihat perbedaan klik antara yang dalam dulu dan klik yang luar dulu. Kita coba mulai dari layar pertama, swap height shift Y. Itu shortcut bisa bikin sendiri nanti ya. Kita coba bagian yang klik bagian dalam dulu. 1, 2, 3. Layar pertama tampak samping, menghadap ke kiri. Yang bagian lengkungnya ini menghadap ke kiri. Sekarang edit swap height rel
Oke, kita klik bagian luarnya dulu. 1, 2, 3. Tapak samping. Nah, dia menghadap ke kanan. Jadi sampai sini jelas ya teman-teman ya, bahwa cara kita mengklik pertama itu menjadi acuan si komputer untuk membentuk objeknya. Bisa jadi ini bagian dalam, ini bagian luar. Atau bisa jadi sebaliknya, ini bagian dalam, ini bagian luar. Sehingga menentukan hasilnya. Nanti dengan sering-sering mencoba, teman-teman akan paham. 3 ini aja dulu dicoba nih. Kan baru aja saya kasih contoh ya, 3 ini. Kalau masih bingung, teman-teman bisa ajuin pertanyaan, atau jika perlu dibuatin video ulang, nanti saya ulang. Karena ini sepertinya udah panjang ya. Untuk single aja saya udah lompatnya jauh kemana-mana nih. Ya dual sama mirror sebenarnya nanti tinggal ngikutin. Oke ya, kita lanjut. Ini kita hapus semua. Kita ke layar pertama. Ini udah terlanjur jadi, mungkin kita Ctrl Z dulu deh. Nah, terus edit swap height, yang ini kita hapus. Edit swap height. Lanjut kepada, kita kan udah mencoba bagian ini, tapi bentuk yang dihasilkan itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya kita tinggal pindah aja ke wilayah sebelahnya nih. Wilayah sebelah, kita nggak bermain di sini dulu ya. Wah, ini agak perlu pemahaman yang benar-benar sekali nih. Walaupun sama aja, ini bagian yang horizontal, ini bagian vertikal. Jadi sebenarnya walaupun ini ada berapa, 12 ya, ada 12 tombol, penjelasannya sebenarnya hanya 6 untuk horizontal, 6 lagi untuk vertikal. Hanya directionnya aja, hanya arahnya aja yang berbeda. Kalau ini kelompok ini untuk horizontal, kelompok ini untuk kelompok vertikal. Kita sekarang coba di bagian ini. Kita udah coba di 3 kelompok bagian horizontal, sekarang kita coba yang vertikal. Oke, mengenai klik, teman-teman barusan saya udah ajarin, bisa luar dulu atau bisa dalam dulu. Lagi-lagi kita coba bagian dalam dulu. 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya. Oh, ternyata yang membulat adanya di bagian bawah. Tetapi bentuk cincinnya sih udah oke ya. Cuman hanya kebetulan kita maunya yang ngebulet ini adanya di bagian atas, bukan di bagian bawah atau bagian dalamnya. Nah, kita lihat saat menggunakan opsi yang ini, 1, 2, 3. Udah arahnya salah, ya kita anggap salah lah, karena bukan ini yang kita inginkan. Walaupun bisa aja bentuk yang seperti ini kita inginkan. Dia juga nggak sesuai lebarnya nih. Lebar ini dia hanya mendapatkan tingginya. Tingginya misalnya kita ukur di sini 1,86.
sama dengan tinggi di bagian sini 1,8. Nah, ini juga 1,8 berarti nggak mungkin nggak, ini juga 1,8. Nah, tinggi 1,8, ini juga 1,8. Kemudian lebarnya ini udah dikunci sama rel ini. Jadi misalnya saat pertama tadi kita klik bagian dalam dulu ya, bagian dalam dulu. Saat kita klik otomatis 0 ini udah ada di sini nih, di bagian lingkaran ini. Kita klik lagi 2 yang luar, 89 sebagai titik paling terakhir, itu udah posisinya udah ada di sini, mengikuti besaran ini. Ini semakin besar ya semakin ke bawah makin kecil ya. Jadi misalnya di sini lebarnya 1,7 tadi ya, dia akan menciut gini jadi 1,7. Nah yang bagian bawah itu tadi 1,2 kalau nggak salah, dia akan lebih menciut lagi jadi 1,2. Lebarnya ini sudah dikunci sama 2 rel ini gitu. Contoh yang lebih ekstrim ya, kita panjangin. Oke, 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa lihat lebarnya ditentukan dari besaran rel di sini. Lebar ini yang dipakai hanya tingginya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham, karena akan terlihat bedanya saat kita menggunakan opsi yang sini. Oke, bagian dalam dulu 1, 2, 3. Kita lihat tampak samping. Nah, lebarnya itu kita udah dapat. Tingginya akan menyesuaikan, sudah dikunci di sini nih. Jadi ini adanya di atas atau di bawah, ini adanya di atas, ini adanya di bawah, atau ini adanya di bawah, ini adanya di atas. Jadi ketinggian dari sini kita udah nggak ada lagi di sini, sudah dikunci dengan besaran yang kita buat, yang ini 1,2, yang ini 1,7. Jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham tentang penggunaan tentang rahasia-rahasia penggunaan dari tools ini. Kita coba yang opsi 2. Oke, klik bagian dalam dulu 1, 2, 3. Dia posisinya sekarang di tengah. Kalau tadi adanya posisinya di pinggir 1, 2, 3. Lihat adanya di posisi pinggir sebelah kanan. Nah, mencerminkan ini aksis, ini dia menghadap ke kanan gitu. Yang ini tentu sebaliknya, menghadap ke kiri. Klik 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Kanan, kiri, ini tengah. Tentu kita pakai yang tengah. Nah, kita pakai yang tengah. Tapi bentuknya yang kita mau seperti yang tadi kita bilang, ini yang ngebulet ini maunya adanya di atas. Nah, berarti cara ngekliknya kita rubah.
tetap pada posisi yang ini tengah. Kalau tadi kita bagian dalam dulu, sekarang kita bagian luar dulu. 1, 2, 3. Nah, inilah bentuk yang kita mau. Gitu. Oke. Sekarang teman-teman udah saya harap paham ya. Tapi ini saya mohon maaf nih. Kayaknya durasinya udah kepanjangan ya. Kita lihat udah sampai 35 menit. Saya belum menjelaskan dual mirror. Jadi saya rasa yang awalnya saya tadi mau menjelaskan ketiga tools ini dalam satu video, terpaksa harus saya putus dulu sampai di sini. Teman-teman harus benar-benar fokus dengan apa yang udah saya kasih tahu dari awal sampai sekarang. Walaupun tadi juga banyak loncat-loncatnya, ada copy to hide, ada pelajaran swap hide yang terpaksa harus saya perkenalkan lebih awal, padahal harusnya itu nanti, tapi memang harus karena susah kalau saya nggak jelasin, tapi sementara toolsnya udah saya pakai untuk ngasih contoh. Mungkin saya tambah 5 menit lagi sebagai penutup. Jadi hal yang patut teman-teman fokus itu pemilihan antara pakai pilihan vertikal atau horizontal. Itu ya pemahamannya nanti bisa dengan terus mencoba, coba terus, tapi jangan lari-lari kemana-mana dulu nih. Udah cukup ini aja dulu, dipahamin ternyata cara kerjanya ini untuk ini untuk ini gitu. Terus kemudian penggunaan vertikal atau horizontal. Yang kedua tentang ngekliknya, antara misalnya pakai 2 rel, seperti cincin ini bagian dalam dulu atau luar dulu, atau luar dulu kemudian bagian dalam. Kalau misalnya cincinnya itu posisinya, relnya itu posisinya atau mungkin gini ya, ini kan tadi saya bahasanya contohnya bagian dalam atau luar dulu, luar atau dalam dulu, atau bisa diartikan kanan atau kiri dulu, atau kiri atau kanan dulu. Dicoba-coba aja sampai ketemu yang teman-teman mau bentuknya. Tapi saran saya itu pakailah semua di tengah dulu, karena kalau udah di tengah enak tuh. Kita mau size juga enak. Tapi kalau udah di pinggir gini, ini bentuknya mungkin masih standar banget ya. Nanti kalau udah bentuknya nggak karuan tuh, kalau di pinggir gini atau di pinggir gini, bukan yang nggak ada, tapi sejauh saya kerja dengan ini, hampir jarang saya, atau mungkin nggak pernah ya, bikin langsung adanya di posisi ini atau di posisi, ada sih tapi bukan bentuk cincin, maksudnya dalam bentuk yang lain. Saran saya sih tetap di tengah aja dulu deh gitu. Di tengah itu kan posisinya benar-benar netral dia, ke kanan ada, ke kiri ada. Nanti kalau memang bila diperlukan di sini, ya teman-teman kan tinggal udah tahu caranya, tinggal pilih opsi yang ini atau yang ini atau ini. Tapi kalau di tengah udah kanannya dapat, kirinya dapat, tinggal tentuin yang mau pakai yang vertikal atau yang horizontal. Oke ya, saya rasa udahan dulu di sini. Ini udah jam 2. Saya udah ngantuk ini. Video berikutnya
kita akan lanjut di dual dan mirror. Tapi lagi-lagi sepertinya saya pengennya tuh teman-teman tuh bisa lanjut ke dual dan mirror setelah saya beri pemahaman tentang titik merah dan garis biru ya, kita anggap garis biru ya. Besok saya bikin setelah ini kita nggak sambung ke dual mirror dulu ya, saya akan sambung untuk penjelasan antara titik merah dan garis biru ini. Walaupun baru aja udah saya jelasin, tapi saya rasa saya akan memberi detailnya lagi tentang penjelasan titik merah dan garis biru ini. Tadi saya kan bilang bahwa titik merah ini aksis, sementara ini ada dua titik gitu. Aksisnya mana, ini apa dua-duanya? Ya, untuk lebih jelasnya video berikutnya kita potong dulu ya, nggak ke dual sama mirror, tapi saya akan menjelaskan tentang titik merah dua ini. Nggak panjang kok videonya, karena saya hanya cukup menjelaskan 3 bagian ini atau bagian ini, maka otomatis ya saya hanya menjelaskan bagian horizontal, otomatis vertikal pun sama kayak gitu. Atau saya menjelaskan bagian vertikal, bagian horizontalnya pun sama kayak gitu. Yaudah gitu aja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat tutorial kali ini untuk 2 rel semi scale dengan pilihan 6 metode lah, biar gampang nyebutnya. Untuk single, video berikutnya pelajaran tentang ini, baru kita sambung ke dual dan mirror. Sampai di sini, ini kita Ctrl Z dulu. Ini bentuk yang cincin kita mau ya. Kalau misalnya merasa ketebelan, kita bisa pakai kita bisa pakai size. Jadi atau sedari awal kita tentuin ininya lebarnya nggak terlalu lebar, misalnya segini. Kita bisa pakai yang tengah, oke. Luar, dalam, tampak samping. Nah, bisa kita tentuin di awal besaran lebar dari sectionnya, atau kita bisa menggunakan size klik kanan gitu. Oke ya. Terima kasih kalau udah nonton sampai sini. Ini saya save dulu untuk pelajaran dual dan mirror. Ini kita kasih section 1. Kita save dulu. Sorry, mohon maaf kalau bahasanya terlalu belibet atau diulang-ulang, bukan tanpa maksud, karena supaya teman-teman bisa paham tanpa harus mengulangi lagi ke video-video sebelumnya. Jadi kalau teman bingung, jadi saya nggak pengen tuh teman-teman tuh bingung terus kemudian balik lagi ke video sebelumnya. Makanya kadang-kadang penjelasannya saya ulang, walaupun bahasanya mungkin terdengar belibet, tapi dengan maksud itu supaya setiap satu video teman-teman paham, jadi ya nggak perlulah balik-balik lagi ke video-video sebelumnya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.